kegiatan ekonomi di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Pak Guru berharap semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Baik anak-anakku yang cerdas, yang hebat, dan Pak Andi sayangi, pada hari ini kita akan belajar IPS. Baik anak-anak, mari kita buka halaman 86. Sudah semuanya anak-anak? Dengan materi jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, perlu kalian ketahui, kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan sangat erat dengan proses untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, kehidupan kita. Kenapa sangat erat hubungannya? Karena setiap manusia tidak mungkin bisa menghasilkan semua barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena manusia merupakan makhluk yang terbatas. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Karena manusia memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, manusia melakukan kegiatan berbagai macam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kita atau di masyarakat, yang pertama di bidang pertanian. Di bidang pertanian ini bisa kita lakukan dengan cara bercocok tanam ataupun memanen hasilnya. Contoh, kita menanam padi, jagung, kedelai, singkong, dan sebagainya. Yang kedua, perkebunan. Dalam berkebun ini yang bisa kita lakukan diantaranya menanam kopi, teh, kelapa sawit, karet, dan sebagainya. Mungkin di antara kalian mungkin ada orang tuanya yang berkebun. Ini biasanya mereka yang berada di daerah pegunungan anak-anak, ya, cocok untuk berkebun. Yang berikutnya bidang peternakan. Peternakan bisa meliputi beternak ayam, kambing, sapi, kerbau, dan ternak unggas. Kalau ini insya Allah banyak sekali masyarakat yang melakukannya, walaupun hanya beternak ayam, mungkin beternak sapi, beternak kerbau, dan sebagainya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi berikutnya di bidang perikanan. Di bidang perikanan ini bisa kita budidayakan di air tawar maupun di air laut. Contohnya tambak udang, bisa kita lele, gurami, nila, patin, dan sebagainya. Berikutnya di bidang kehutanan, dengan cara kita menanam berbagai macam tumbuhan kayu. Contoh kayu jati dan mahoni yang sering kita jumpai di lingkungan kita. Berikutnya di bidang perindustrian, yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, menjadi barang jadi. Contohnya pabrik makanan, pabrik minuman, yang mebel mungkin
bisa mengolah kayu jati menjadi kursi, meja, almari, dan lain-lain. Berikutnya di bidang pelayanan jasa. Ini dalam rangka melayani masyarakat. Contoh dokter mengobati orang sakit. Polisi ini juga di bidang jasa, yang tugasnya apa? Menertibkan rambu-rambu lalu lintas, mengamankan masyarakat supaya kehidupannya menjadi damai. Yang terakhir di bidang pariwisata. Di bidang pariwisata ini banyak sekali yang bisa menghasilkan ekonomi. Di antaranya penyewaan tempat penginapan, penyewaan armada transportasi, bisa menjual makanan atau minuman, bisa juga menjual cindera mata, mungkin khas wisata tersebut apa di tempat tersebut. Mungkin kalau di Pacitan, mungkin makanan khasnya ikan lautnya apa. Baik anak-anak, untuk materi berikutnya kita buka halaman 110. Sudah semuanya? Yaitu dengan materi jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan ataupun individu. Anak-anak yang telah kita pelajari depan tadi, jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan di masyarakat itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, jenis kegiatan ekonomi individu, yaitu yang dilakukan dengan sendiri. Yang kedua, kegiatan ekonomi kelompok yang dilakukan atau bekerja sama dengan orang lain. Di antara contoh-contoh kegiatan ekonomi yang bersifat individu maupun kelompok, yang pertama usaha perorangan, yaitu seorang pengusaha perorangan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Akan tapi keuntungan dan kerugiannya ditanggung orang tersebut secara langsung. Contoh usaha rumah makan, toko, bengkel. Enaknya di sini anak-anak. Kalau perorangan itu enaknya kalau dapat untung besar, ya dia sendiri yang menikmati, tidak dibagi dengan orang lain. Tetapi jika ada kerugian, ya dia sendiri yang menanggung. Jadi ada positif, ada negatifnya. Yang kedua firma, yaitu perusahaan yang didirikan minimal 2 orang. Ini minimal. Setiap anggotanya memiliki hak yang sama dalam melakukan tindakan. Resiko kerugian pun ditanggung bersama-sama di sini. Jadi bedanya dengan usaha perorangan dengan firma tadi, kalau usaha perorangan tadi 1 orang, berarti kerugian dan keuntungan ditanggung sendiri. Tapi kalau firma didirikan oleh minimal 2 orang, dan jika ada kerugian atau keuntungan dibagi bersama, ditanggung bersama-sama. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Usaha yang memiliki 2 macam anggota. Yang pertama, disebut anggota aktif, yaitu orang yang melakukan jalannya usaha tersebut. Jadi dia yang berkecimpung, yang melakukan usaha tersebut, itu namanya anggota aktif. Yang kedua, dinamakan anggota pasif. Apa itu anggota pasif? Yaitu orang yang hanya sebagai penanam modal saja. Jadi dia tidak ikut serta dalam menjalankan usaha tersebut. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Yaitu perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, bisa berupa surat tanda keikutsertaan
kawasan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan memiliki hak terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba atau keuntungan perusahaan. Contohnya PT Pembangunan Jaya. Yang kelima, BUMN. Apa anak-anak BUMN itu? Badan Usaha Milik Negara. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk kita, juga termasuk masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Dalam pengelolaannya, BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha. Yang pertama, Perum, yaitu contohnya Peruri, percetakan uang negara. Yang kedua, PT, contohnya PT KAI, Kereta Api Indonesia. Yang terakhir, koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bagaimana maksudnya? Berarti usaha ini dibentuk bersama-sama, tidak hanya satu orang, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, khususnya anggota yang berada di koperasi tersebut. Baik anak-anak, untuk materi yang terakhir dibuka halaman 135. Sudah semuanya anak-anak? Itu dengan materi cara menghargai usaha orang lain. Anak-anakku semua, telah kita mempelajari yang pertama tadi apa tentang apa? Jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang kedua, kegiatan ekonomi masyarakat dikelompokkan menjadi berapa anak-anak tadi? Menjadi 2. Yang pertama apa? Kegiatan ekonomi individu dan kegiatan ekonomi kelompok. Setelah kegiatan ekonomi tadi berjalan, maka setiap orang itu harus saling menghargai, baik usaha yang mandiri atau perorangan atau kelompok, antara satu dengan yang lain harus saling menghormati, menghargai usaha. Tidak boleh usahamu kurang keren, usahamu kurang besar, usahamu ketinggalan, usahamu desok, tidak boleh. Jadi antara usaha yang terjadi, yang ada di masyarakat atau di lingkungan kita masing-masing, kita harus saling menghargai. Adapun cara menghargai usaha orang lain tadi bisa kita praktekkan. Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Merendahkan itu maksudnya bisa dengan cara mengejek, mengolok-olok. Usaha itu apa? Masih bagus usaha orang tuaku, tidak boleh. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Ini, jadi jangan usil. Orang lain usahanya maju, bagaimana ini? Terus usaha kalian tidak maju, saya harus berusaha menjatuhkan usaha yang maju. Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mengganggu usaha orang lain. Kita harus mencontoh. Kita boleh kalau kita belajar, Pak, bagaimana kalau usahanya bisa maju? Kamu bisa belajar. Supaya apa? Usahamu yang belum maju bisa maju seperti usaha orang lain tadi. Yang ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Jadi ketika usaha orang lain itu lebih maju, lebih berkembang, kan tidak boleh iri, tapi kita harus merasa ikut senang, merasa ikut bahagia, walaupun kita belum berhasil. Ini. Berikutnya, bersaing dengan sehat. Jika kita memiliki usaha yang sama, contoh si Anton tadi mempunyai usaha percetakan fotokopi, yang si Brian juga sama mempunyai usaha percetakan fotokopi. Ini tidak boleh bersaing dengan cara yang tidak sehat. Contohnya bagaimana? Yang satu memberi harga yang sangat murah, di Anton mungkin harganya satu fotokopi cuma 500, tapi di Brian, di fotokopinya dia dengan
harga 1.000. Ini kurang sehat. Harus bersaing dengan sehat. Yang terakhir, jika kita telah sukses dengan usaha yang kita lakukan, kita jalani, sebaiknya kita juga ikut membantu usaha orang lain yang belum berhasil. Kenapa? Supaya usaha orang lain yang belum berhasil tadi juga bisa berhasil sebagaimana usaha kita tadi. Baik anak-anak, untuk materi pada hari ini semoga bisa menambah wawasan kita, keilmuan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berguna di masyarakat kita. Terus bagaimana untuk mengukur kita tadi bisa menerima, memahami dari materi yang Bapak Guru sampaikan? Ayo kalian tahu, yaitu dengan cara mengerjakan tugas atau latihan. Ini sebagai tolak ukur kita menerima materi tadi. Baik anak-anak, untuk tugas pada hari ini kalian buka nanti halaman 99 sampai 100, nomor 1 sampai 5. Yang pertama, yang kedua halaman 124 nomor 1 sampai 3. Dan tugas yang nomor 3 halaman 146 nomor 1 sampai 5. Sekali lagi, saya ingatkan lagi tugasnya berapa anak-anak? Halaman berapa yang pertama? Yang pertama halaman 99 sampai 100. Khusus yang IPS saja ini anak-anak. Yang nomor 2 halaman 124. Yang nomor 3 halaman 146. Baik anak-anak, materi pada hari ini kita cukupi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dan tidak kalah penting, semoga kita segera bisa belajar secara tatap muka atau kan bisa masuk di madrasah Edi Krishna yang terbaik ini. Dari Pandi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.